wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya pada hari ini pada acara sosialisasi paket modul 1 pendidikan guru penggerak. Mohon izin untuk masa. Perkenalkan, saya Sylvia Diah Puspitasari, guru SD Negeri Kertomulyono 1, Kecamatan Trakil, Kabupaten Pati, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati, kelas 04065. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi paket modul 1 sebagai aksi nyata modul 1.4 pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada modul 1 ada 4 submodul. Modul 1 sendiri adalah paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1.1 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Untuk materi yang wajib disampaikan adalah 1.1 dan 1.4. Sedangkan 1.2 dan 1.3 adalah materi yang sunnah. Jadi akan saya bahas fokusnya adalah yang 1.1 dan 1.4. Ya, untuk materi yang disampaikan menggunakan alur belajar merdeka. Alur belajar merdeka yang pertama M-nya itu mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, R refleksi terbimbing, I demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan A adalah aksi nyata. Pada mulai dari diri, semua itu berawal dari diri sendiri. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sebagai seorang guru. Mengawali sesuatu dari diri baru bisa untuk orang lain. Tentang eksplorasi konsep, tentang pemahaman konsep itu apa, yang dipelajari apa saja. Ruang kolaborasi, tentang kita bagaimana cara kita bekerja sama dalam berkelompok, berbagi pendapat, curah pendapat di ruang kolaborasi. Refleksi terbimbing adalah ketika kita melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan dan yang kita bahas bersama kelompok kita. Untuk demonstrasi kontekstual adalah ketika kita mendemonstrasikan apa yang kita dapat dari pemahaman. Lalu elaborasi pemahaman adalah mendapatkan materi dari instruktur atau narasumber yang lebih terpercaya. Koneksi antar materi, belajar mengenai materi yang dikaitkan antara materi satu dengan yang lain agar connect, ada hubungan. Lalu yang terakhir adalah aksi nyata, jadi langsung pada aksinya, apa yang dilakukan di sekolah tersebut. Untuk yang pertama adalah modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kita bersama-sama, mohon izin saya sambil duduk, jadi nanti kita belajar bersama. Jika ada yang kurang karena tidak ada yang sempurna, saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu hanya sekedar apa yang saya dapatkan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, KHD membedakan tata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Lalu, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk catatan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi turunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tentang dasar-dasar pendidikan. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup
dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Jadi, ketika guru diibaratkan sebagai pendidik, guru adalah pendidik yang diibaratkan petani. Ketika guru atau pendidik diibaratkan petani, maka anak adalah diibaratkan sebagai tumbuhan. Lalu, di mana sekolah? Nah, sekolah diibaratkan ladang. Ketika seorang petani menanam padi, maka petani menanamnya di sawah. Ketika seorang guru mengajar anak, maka mengajar di sekolah. Bagaimana hasilnya yang akan didapatkan? Ketika anak menjadi baik, ketika padi itu tumbuh baik, semuanya butuh perlakuan. Jadi ketika petani membutuhkan padi yang hasilnya baik, maka padi pun diperlakukan dengan baik. Baik itu dari cara penyiraman, baik itu cara memilih benih, apa yang dilakukan kepada padi tadi. Begitu juga perlakuan guru kepada anak didik. Jadi bagaimana cara pembelajarannya, apa yang dibutuhkan anak, apakah kebutuhan anak itu sudah tercukupi atau belum. Ya, untuk dasar-dasar pendidikan seperti tadi tentang ibarat anak dan juga Pak Tani. Lalu dalam proses menuntut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menuntut jadi adalah suatu proses ketika kita mengetahui bagaimana anak kecil dapat belajar untuk berdiri, anak dapat belajar untuk berlari, maka orang tua mengajarinya dengan cara menuntun secara perlahan. Semuanya dilakukan tidak serta-merta langsung. Anak dari yang kecil langsung bisa berlari, tapi semuanya butuh proses. Begitupun juga berlaku di dunia pendidikan. Ketika guru menuntun anak didik atau menuntun muridnya, guru juga membutuhkan proses yang panjang agar anak yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang semula tidak terampil menjadi terampil. Jadi tidak ada sesuatu yang langsung, semuanya butuh proses, dan itu butuh seorang guru yang dapat menuntun laku anak didiknya. Nah, yang selanjutnya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tentang merdeka belajar sendiri, namanya merdeka, anak merasa senang, anak merasa gembira. Dunia anak seperti dunia belajar, bermain, tidak hanya monoton belajar. Jadi ketika anak belajar saja, mungkin anak akan merasa jenuh. Jadi anak butuh bermain. Nah, dengan kebutuhan anak yang bermain, guru bisa memikirkan apa yang terbaik agar anak merasa merdeka ketika belajar. Merdeka artian senang belajar. Selanjutnya, menurut KHD, ada kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Jadi, ketika anak berada pada zaman saat ini, sudah dihadapkan dengan era globalisasi, banyak anak yang membutuhkan pengetahuan yang lebih, tidak hanya monoton dari buku teks. Anak bisa belajar dari internet, juga bisa anak memanfaatkan HP untuk mencari sumber informasi. Pemikiran KHD mengenai budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi, setiap adanya karakter tidak
bisa langsung muncul karena sebuah karakter diawali dengan kebiasaan. Adanya kebiasaan adalah dari perbuatan yang dilakukan. Dan adanya perbuatan itu juga berawal dari pikiran. Pikiran ada ketika seorang mampu menggagas, ada gagasan yang timbul dalam pikiran. Pikiran diwujudkan dalam suatu perbuatan. Anak diajarkan ketika dia melakukan sesuatu dan kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadikan karakter bagi dirinya sendiri. Jadi untuk proses yang panjang juga untuk menimbulkan karakter pada anak. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya dalam psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Dhani menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan pengajaran, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Jadi alam yang pertama yang didapat oleh anak adalah dari keluarga. Ketika anak berada di sekolah, maka keluarga bagi anak adalah bapak ibu guru yang diibaratkan orang tua kedua di sekolah. Nah, oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sampai kedua, nilai-nilai peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak pada murid. Adanya nilai-nilai tersebut tujuannya adalah guru mampu menjadi penggerak bagi siswanya. Ketika guru bisa menjadi seorang guru penggerak, guru yang bisa menggerakkan siswa, muaranya adalah siswa itu atau murid kita, anak didik kita menjadi seseorang yang berkarakter. Dengan tujuan utamanya tidak memiliki anak dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang peran guru kita. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tujuan pentingnya bapak ibu guru adalah pemimpin di muridnya di sekolah. Karena bapak ibu guru menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jika ada komunitas, maka guru bisa menjadi pemimpinnya. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain atau menjadi pelatih. Jadi ketika guru ditugaskan untuk menjadi narasumber atau samping sabar ataupun memateri guru yang lain, maka guru tersebut menjalankan perannya menjadi pelatih. Bisa juga karena di kecamatan kita ada KKP, bisa menjadi narasumber terkait KKP tersebut. Lalu yang keempat, mendorong kolaborasi. Kolaborasi bisa diciptakan dengan siapa saja, kapan saja. Jadi ketika guru-guru ada kolaborasi, bisa dalam bentuk ketika diskusi dalam rapat, kita saling sharing untuk dengan tujuan tertentu agar apa yang diinginkan, apa yang diharapkan bisa tercapai dengan adanya kolaborasi, membutuhkan kerjasama antara satu guru dengan guru yang lain. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Tujuannya adalah ketika guru menjadi penggerak di siswanya, di muridnya. Murid tersebut ketika untuk kelompok, guru bisa mengarahkan agar muridnya bisa memimpin murid yang lain atau dalam kelompoknya. Jadi ada kelompok yang diketuai oleh satu murid. Jadi ada semacam ketua kelompok. Bisa memimpin
diskusi pembelajaran di kelas. Si guru penggerak. Intinya adalah mengelola perubahan yang positif, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang memungkinkan semua pihak. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garisan dan membayangkan dari sini seperti apa yang ingin dicapai. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Ada semacam pendekatan yaitu inquiry apresiatif atau IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA sebagai alat untuk berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Tahapan dalam IA yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan baca. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Baca sendiri dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Nah, seperti ini untuk tabel bacanya ada gambar ketika sebuah model manajemen perubahan yang diibaratkan istilahkan inquiry apresiatif dengan BADJA yang seperti tadi saya sampaikan. Pada modul 1.4 budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Ada kegiatan romantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimak sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ketika ada tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Nah, mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Nah, nanti bisa ditindaki lebih lanjut. Apakah hal itu membuat Anda ketika mempunyai pemikiran atau mimpi atau apapun yang dia tadi akan merasa tergoda ataukah akan bertahan? Selanjutnya, mengenai eksplorasi mandiri. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya,
Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ketika seorang murid diiming-imingi atau diberikan sebuah penghargaan atau apapun yang akhirnya murid itu mau menuruti apa keinginan guru, hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Lebih lanjut, Stephen F. Covey menyampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh peraturan, apakah nilainya diberikan. Ketika ada peraturan mengembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk nilai apa, Bapak Ibu? Ketika mengambil sesuatu lalu mengembalikan barang ke tempatnya. Ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu nilai hanya jawabannya keyakinan atau nilai kebajikan. Nilai-nilainya misal mengembalikan barang ke tempatnya, nilainya seperti nilai tanggung jawab. Nilai mengganggu orang lain, dilarang. Iya, kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai apa yang didapat?
Iya, toleransi juga bisa. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, betul sekali. Karena Bapak Ibu Guru adalah panutan untuk anak didik kita. Jadi nilai-nilai tersebut merupakan nilai universal, nilai yang umumnya dimiliki dalam diri seseorang, nilai terdalam. Jadi setiap orang pasti punya nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1, misal setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alasannya mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang ada 5. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum, merasa yang kurang pintar. Jadi ketika yang merasa ranking 1 adalah yang paling pintar sendiri. Padahal setiap anak mempunyai potensi masing-masing yang perlu digali agar setiap anak bisa berkembang. Jadi dengan adanya ranking akan membuat anak merasa dihukum ketika anak itu tidak mendapatkan peringkat yang terbesar, misal 3 besar atau 5 besar. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada sebuah pertanyaan, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda tentang 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol adalah yang pertama, menghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah. 3. Teman. 4. Monitor atau pemantau. 5. Manajer. Menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saja, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Lalu tentang membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu
persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selanjutnya, posisi pada monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terakhir, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Segitiga retribusi. Tentang segitiga retribusi adalah menanamkan disiplin positif pada murid. Itu tidak lebih dari adanya posisi kontrol tadi. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, dan kedua validasi tindakan yang